Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana kasadonya, alhamdulillah berjumpa lagi dengan M. Rizal Ahmad. Kali ini kita jalan-jalan ke Jam Gadang, melihat situasi dan suasana Jam Gadang di malam hari. Malam hari ini malam Ahad 13 Syawal 1443 Hijriah. Ternyata pada malam hari ini suasana di sekitaran Jam Gadang sangat ramai. Bahkan ketika kita mau masuk ke Jam Gadang, arus lalu lintas dialihkan sehingga kami harus memutar cukup jauh untuk bisa parkir di sekitaran Jam Gadang. Kami melewati bagian belakang kebun binatang Bukit Tinggi, kemudian parkir di belakang gedung Pasa Ateh Bukit Tinggi. Suasana Jam Gadang di malam hari kelihatan sangat cantik dan indah. Dilihat dari segala sisi, Jam Gadangnya, baik dari bawah maupun dari atas. Subhanallah, pada malam hari ini kota Bukit Tinggi kelihatan begitu indah dengan lampu-lampu yang berkilauan di seluruh penjuru. Jam Gadang dikelilingi oleh taman yang cantik dan gedung-gedung di sekelilingnya. Ada hotel, ada pusat perbelanjaan, dan juga ada Pasa Ateh yang dulu pernah terbakar. Alhamdulillah sekarang sudah dibangun dengan cukup megah, ada beberapa lantai. Bagi pengunjung Jam Gadang atau kota Bukit Tinggi, di sekitaran Jam Gadang banyak toko yang menjual souvenir dan oleh-oleh, baik berupa kaos maupun souvenir khas Minangkabau. Di sana kasadonya, kalau kita lihat sejarah, kota Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota negara Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia selama kurang lebih 7 bulan. Bahkan kota Bukit Tinggi ini juga pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera secara keseluruhan dan Provinsi Sumatera Tengah. Pusat pemerintahan saat itu terletak di sebuah kawasan yang menjadi marka tanah kota Bukit Tinggi, yaitu Jam Gadang. Jam Gadang dibangun pada tahun 1926 sampai 1927. Bahkan bisa dikatakan Jam Gadang adalah salah satu saksi bisu perjalanan bangsa Indonesia, yaitu mulai dari era penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, hingga kemerdekaan yang masih eksis sampai saat ini. Jam Gadang adalah menara jam yang menjadi ikon kota Bukit Tinggi. Dunsana kasadonyo, jika Jam Gadang digerakkan secara mekanik oleh mesin yang didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda. Mesin tersebut hanya diproduksi 2 unit saja. Unit yang setipe masih dipakai sampai sekarang di Menara Big Ben yang berada di kota London, Inggris.
Menara jam gadang memiliki 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm di setiap sisinya. Perlu Densana ketahui, arsitektur menara jam gadang ini dirancang oleh Yazid Rajo Mangkuto dari Koto Gadang. Sementara pelaksana pembangunannya adalah Haji Moran dengan mandornya Sultan Gigi Ame. Sejak didirikan, menara jam ini telah mengalami 3 kali perubahan pada bentuk atapnya. Awal didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, atap pada jam gadang berbentuk bulat. Di atasnya terdapat patung ayam jantan menghadap ke arah timur. Kemudian, pada masa pendudukan Jepang, bentuk atap diubah menjadi bentuk pagoda. Terakhir, setelah Indonesia merdeka, atap pada jam gadang diubah menjadi bentuk atap gonjong seperti yang kita lihat saat ini. Di sana Kasadonyo, di sekitaran jam gadang ada Taman Monumen Proklamator Bung Hatta yang letaknya tidak begitu jauh dari jam gadang. Kalau kita ingin menikmati suasana sejarah dan ingin mengetahui sejarah Indonesia, kita bisa berkunjung ke Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, sang proklamator Indonesia. Ranah Minang terkenal dengan kulinernya yang luar biasa enak. Setelah kita puas berkeliling dan menikmati indahnya jam gadang, kita bisa mencari makanan di sekitar jam gadang, atau yang lebih dikenal dengan Pasar Ate dan Pasar Bawah. Di sini banyak terdapat rumah makan yang cukup terkenal dengan keenakannya, yaitu rumah makan nasi kapau. Alhamdulillah, setelah menikmati keindahan jam gadang pada malam hari, subhanallah, masya Allah, cuma kami berpesan kepada para pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan, sehingga keindahan jam gadang tetap terjaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.